Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Tips tampil percaya diri. Kiat cara ya. Kiat atau cara supaya bisa tampil percaya diri. Ada 10 poin. Kita akan sampaikan satu persatu, ditulis. Pertama, banyak berdoa dan berzikir. Ini kata kuncinya. Jadi supaya kita percaya diri, supaya tampil dengan pede, dengan harga diri, dengan mulia, maka banyak berdoa dan berzikir. Di antaranya bisa ditulis yaitu dengan banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi membaca wirid itu sebanyak-banyaknya. Misalnya kalian sebelum kultum lah ya, latihannya sebelum muhadharah atau sebelum menjadi MC, apalagi sebelum jadi mengikuti lomba-lomba. Nah, banyak mengatakan wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ditambah lagi dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu dibaca terus karena kekuatan, kelancaran kita dalam penampilan itu Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan itu semuanya. Bukan karena kemampuan pribadi kita ya, tapi semuanya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, cara atau kiat untuk memiliki kepercayaan diri adalah berpikir positif. Berpikir positif dan hindari pikiran negatif. Jangan takut gagal, cemas terhadap apa yang belum terjadi. Nah, jadi jangan takut gagal, jangan khawatir, jangan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Yakinlah bahwasanya Allah Ta'ala yang mentakdirkan apapun yang terjadi. Kalau kita bertawakal kepada Allah, tadi sudah diwakili pada poin pertama, ada unsur tawakalnya dengan doa ikhtiarnya secara maksimal, maka berpikiran positif atau husnudzon ya. Positive thinking kita berhusnudzon, meyakinkan kepada diri kita, kita bisa, insya Allah kita lancar, kita akan mendapatkan keberkahan daripada apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga adalah miliki pendukung, teman yang baik, partner yang memotivasi. Jadi hendaknya memiliki teman ataupun pendukung yang selalu memberi motivasi, memberi nilai-nilai positif kepada kita. Pada saat kita dalam kondisi yang kurang semangat, maka kawan ini memberikan dukungan, memberikan nasihat. Bisa dari guru, para ustadz, ataupun kalau yang santriwati, para ustadzah, silakan meminta nasihat, minta masukan, minta dukungan, minta motivasi, silahkan semuanya ya. Terbuka peluang untuk antum semua yang meminta nasihat, minta masukan.
Kemudian yang keempat, kalau kita tampil pada saat pidato ya ataupun muhadharah, berdiri tegak, tampil dengan sempurna, dengan pakaian yang menyesuaikan dengan audien ya, penampilannya menyesuaikan. Kalau jadi khotib Jumat ya jangan pakai kaos oblong gitu ya, harus pakai songkok dan disesuaikan audiennya itu dari segmen siapa. Jadi pada saat kita berdiri di mimbar ya, kalau kita tampil di mimbar itu jangan bersandar kepada mimbar ya. Jadi misalnya ini mimbar, jangan bersandar ke mimbarnya. Misalnya bersandar itu begini ya, jadi akhirnya nanti kakinya nggak lurus. Usahakan kakinya dalam kondisi lurus, mimbar hanya untuk sekedar pegangan tangan saja. Kalau kita bersandar ke mimbar nanti menclek kakinya gini ya, jadi nggak lurus, nggak fokus akhirnya ya. Jadi usahakan berdirinya, kalau santai bisa ya, tapi jangan sampai kakinya ngelindut ke sana kemari terus dengan gerakan-gerakan yang tidak terkontrol ya, itu akan mengganggu konsentrasi ya. Kalau ada mimbar masih lumayan kita bisa terbantu ya, tapi kalau kita tampil tanpa mimbar ini harus lebih fokus lagi, maksudnya gayanya harus lebih maksimal ya. Para ustadz yang sudah senior ya, misalnya Kiai Haji Anwar Zahid, Ustadz Abdul Somad dan lain-lain, itu setiap tampil ya seringnya tanpa mimbar ya, mereka sudah sangat bagus ya. Ataupun yang tenar akhir-akhir ini adalah Ustadz Tas'ad Latif dari Sulawesi, itu juga bagus ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, bersikap aserti. Apa itu artinya? Bersikap aserti adalah jadilah orang yang tahu kapan harus berkata tidak dan kapan berkata iya. Artinya kondisional ya. Adaptasi dengan lingkungan. Jadi jangan hiraukan orang berkomentar kepada kita. Di sini tidak baperan lah ya. Kalau memberi masukan silahkan ya, tapi kalau kita baperan, gampang cegek, ya gampang putus asa, dikasih kritik ini, apalagi kalau kita tampil di media sosial, ada netizen yang mengkritik 1, 2, 3 saja, nggak usah dibuat baper ya, yang kita nggak hidup dari dia ya. Kita yang penting kita tujuannya adalah dalam rangka untuk dakwah lillahi ta'ala, walaupun jangan terlalu ini ya, jangan terlalu cuek ya. Barangkali sudah mendengar beberapa waktu yang lalu di Pamekasan ada seorang khotib yang menyampaikan dakwahnya materi khutbah Jumat ya, tapi membuat pro kontra ya, yang menyinggung masalah Maulid Nabi dan lain-lain, akhirnya didemo dan akhirnya masjidnya ditutup. Ini kan yang rugi kaum muslimin sendiri. Jadi bersikap aserti ini maksudnya adalah kondisional, menyesuaikan diri, kapan dia harus berkata tidak, kapan iya, itu tahu ya, kondisinya seperti itu. Yang keenam adalah objektif menilai diri sendiri. Objektif menilai diri sendiri. Maksudnya adalah ada ungkapan nobody's perfect. Tidak ada pribadi yang sempurna di dunia ini. Kebalikannya, tidak ada orang yang tidak berguna. Pasti masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jangan selalu menganggap diri kita tidak mampu dan orang lain selalu lebih unggul. Sebaliknya, jangan sombong dan memandang rendah orang yang di sekeliling kita. Objektif saja. Fair gitu ya. Kalau kita
kekurangannya di mana, kita lengkapi, kelebihannya di mana, dimaksimalkan. Ya. Dan hendaklah masing-masing kita ini menjadi diri kita sendiri. Artinya kelebihan kita itu di mana, di sisi apa? Kalau misalnya antum jago dalam bahasa Inggris, tampilkan itu, eksplorasi secara maksimal. Dengan kata-kata mutiara, bahasa Inggrisnya seperti apa, dikutip, diapalkan. Kalau antum jago bahasa Arab, juga demikian. Dikutip ayat-ayatnya, hadisnya, kata-kata mutiaranya. Beda rasanya kalau kita berdalil. Tolong perhatikan ya. Kalau kita berdalil, hafal teks Arab, ayat ataupun hadis, kita baca dan kita artikan, dengan hanya kita artikan saja itu beda rasanya. Masuk dalam hatinya itu beda. Maka usahakan kalau kita dalil, kita validasi, kita cek kebenarannya. Kalau ayat itu indeksnya surat apa, ayat berapa. Kalau hadis itu kita pastikan hadisnya sahih ataukah tidak. Dengan pemaparan yang sudah kita hafal, insya Allah itu akan bisa memberikan kenyamanan kepada orang yang mendengar ya. Yang ketujuh, buang rasa takut. Jadi buanglah rasa takut. Cara mudah untuk berani menghadapi orang lain, ditulis ini ya. Cara mudah untuk berani menghadapi orang lain adalah menatap mata lawan bicara. Jadi menatap lawan bicara, audien yang sedang kita tampil di hadapannya. Tapi jangan memandanginya. Menatap lawan bicara dengan memandangi itu beda. Kalau menatap lawan bicara ya matanya saja. Kalau memandanginya dari ujung rambut sampai ujung kaki dipandangi, apalagi lawan jenis, waduh itu ya nggak bagus lah ya. Jadi cobalah untuk memandang mata hadirin sejenak dan memulai dengan menarik nafas panjang. Itu akan bisa mengurangi grogi. Artinya ada unsur kedekatan nih kalau kita menatap lawan bicara, itu ada unsur komunikatif dan kedekatan. Itulah ya. Kemudian nomor 8, awali dengan sedikit basa-basi. Awali dengan sedikit basa-basi. Maksudnya sebelum masuk ke materi inti, disampaikan, alhamdulillah saya datang ke sini, yang mana kepala sekolahnya ini adalah masih tetangga saya, misalnya begitu ya. Disampaikan masih saudara dengan saya, masih ada hubungan famili, masih ada satu daerah, macam-macam ada kaitannya lah ya. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelum masuk ke materi, ya mukadimah dulu tentang kondisi di pantai ini dan lain-lain ya. Jadi ada unsur basa-basinya, tapi jangan taruh lama. Waktu kita dipastikan berapa menit. Jangan sampai waktunya 10 menit, basa-basinya 7 menit. Hanya 3 menit saja sisanya. Nah, jadi harus disesuaikan antara waktu yang tersedia dengan materi apa yang mau kita sampaikan. Antara materi kultum 7 menit dengan materi kajian 1 jam tentunya beda. Walaupun sama-sama menyampaikan satu hadis, bisa disampaikan 7 menit bisa, 1 jam juga bisa, 2 jam juga bisa, tergantung bagaimana ilustrasi dan keterangannya ya. Jadi likul lima maqamin maqal. Setiap tempat itu ada pembicaraannya, ada kontennya yang berbeda-beda. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Sampaikanlah kepada manusia sebatas pemikiran mereka. Yang ke-9, bicaralah dengan lugas. Ditulis. Bicaralah dengan lugas.
Jangan sering mengulang kalimat yang tidak berguna. Jangan berputar-putar saat bicara. Bulet istilah orang Jawa. Iki maksudnya opo gitu. Bulet. Kalau mau ngelamar ya nggak apa-apa. Bulet dulu terus apa gitu ya. Tapi kalau apa? Intinya apa? Jadi bicara dengan lugas, jangan sering mengulang kalimat yang tidak berguna dan jangan berputar-putar saat bicara. Hindari kata-kata misalnya nah. Walaupun saat itu kita lagi berpikir ya, misalnya ya, saya mau ingin anunya siapa? Kemudian juga misalnya harus dihindari apa namanya, saya tadi datang ke sini apa namanya, nggak ada hubungannya antara cerita dengan apa namanya. Siapa, atau ada yang sering menyebut kata kemudian. Ada kawan-kawan saya juga sering menyebut kata kemudian. Ada juga penceramah yang masyhur, yang followernya banyak juga sering saya amati banyak kata-kata kemudiannya. Padahal nggak ada hubungannya antara kata sebelum dan sesudahnya. Jadi harus dihindari kata-kata yang tidak berguna ya. Kalau misalnya antum berpikir diam saja ya, nggak usah diam saja, berpikir diam, lanjutkan. Ini sulit, ngomong antum masih kecil ya, maksudnya masih usia belajar ya. Kalau sudah menjadi pembawaan itu susah. Kalau antum nanti jadi kepala desa ya, disuruh sambutan, nanti ditulis sama audiennya, kata-kata kemudiannya dihitung sampai 100 dalam 5 menit sambutan. Ini kan ya. Ada juga murid-murid yang iseng, saya juga dulu pernah menulis apa kata-kata guru saya saat itu dulu. Ayo ditulis sama teman-teman itu ya, kata-kata apa gitu ya, sampai ratusan dalam satu kali tatap muka pembelajaran. Itu iseng ya, daripada tidur lah ya. Jadi sekali lagi ini penting, poin ke-9, jangan mengulang kata-kata yang tidak ada gunanya, yang tidak ada kaitannya dengan konten daripada materi kita. Terakhir nomor 10, teruslah belajar, banyak membaca dan mengembangkan diri. Ditulis ya, teruslah belajar dan banyak membaca serta mengembangkan diri. Belajarlah dari tokoh-tokoh yang sudah sukses menjadi pembicara. Kita dulu punya Presiden Soekarno, itu orator ulung ya, yang menjadi panutan dan juga saat itu banyak disegani oleh kawan ataupun lawannya. Banyak kota-kota atau nama jalan di kota-kota besar yang juga namanya Soekarno. Dan ada di Arab itu pohon Soekarno. Kalau kalian nanti ditakdirkan insya Allah, mudah-mudahan semuanya bisa berziarah ke Arab Saudi, terutama di Makkah Madinah, terutama di Arafah, itu banyak yang namanya pohon Soekarno. Karena saat itu Pak Soekarno membawa ke Arab pohon ini, kalau orang kita namanya pohon imbo. Pohon imbo ini pohon yang tahan dengan cuaca yang panas. Ditanam di sekeliling, di pojok-pojok di jalan-jalan besar kota Mekah, Madinah banyak, termasuk di Padang Arafah, kemudian juga di Mina, banyak pohon Soekarno. Ya, karena ketokohan beliau. Dan ada cerita ya, di Azerbaijan sana, itu menurut riwayat atau cerita, Pak Soekarno yang punya jasa untuk menemukan makamnya Imam Bukhari. Ada cerita seperti itu, Allahu a'lam. Karena orang sana itu nggak terlalu peduli dengan makam-makam begitu. Kemudian ketika Pak Karno mau kunjungan ke sana,
pesan kepada presidennya, saya akan berziarah ke makam Imam Bukhari. Wah, bingung orang, mana makannya makan. Jadi bingung. Akhirnya ditemukan, akhirnya dirawat, dipermak dengan baik, direnovasi. Nah, saat Soekarno datang, disambut dan diajak untuk berziarah ke makamnya Imam Bukhari. Itulah luar biasa. Nah, jadi ada tokoh-tokoh, kalau Presiden Amerika Obama saat itu juga orator, ya. Dan orang-orang yang hebat di Indonesia juga banyak, para ustadz-ustadz kita itu punya kelebihan masing-masing, punya gayanya masing-masing. Semuanya kita nilai positif, mana yang terbaik, cocok untuk kita, kira-kira pas, nah, monggo silahkan. Tapi tadi ya, jangan meninggalkan karakter kita masing-masing. Kita jangan copy paste persis seperti itu, tapi ya ATM ya. Amati, tiru, modifikasinya. ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Jangan hanya amati dan tiru saja, tapi harus ada modifikasi. Al-Fahimtum? Nah, ada berapa poin? Cara untuk memiliki sifat yang percaya diri, tampil percaya diri, apapun nanti, sebagai nanti antum kan jadi pemimpin dimanapun levelnya. Nanti barangkali ada yang menjadi ketua OSIS, ada yang kuliah nanti menjadi presiden mahasiswa, ataupun baik itu di tingkat fakultas, di tingkat universitas, ada yang menjadi, pokoknya kalian itu nanti akan menjadi pemimpin dimanapun levelnya. Keterampilan seorang pemimpin yang paling dibutuhkan itu adalah keterampilan bicara, meyakinkan kepada orang lain, memberikan motivasi, memberikan keterangan dan sebagainya. Jadi itulah keahlian, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.